Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Baroroh, CGP Angkatan 11 dari SMP Insan Kamil Magelang. Saya Ima Budi Setiawati, guru di SMP IT Insan Kamil Magelang. Kami akan melakukan praobservasi coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam Bu Ima. Sehat Bu Ima? Alhamdulillah. Ada apa Bu Ima? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Ati sedang tidak sibuk toh? Alhamdulillah enggak. Iya. Lagi longgar waktunya. Ini saya mau ngobrol-ngobrol sharing tentang observasi saya besok hari Senin itu loh Bu. Ya. Ya, saya kan mau observasi kelas 9A. Oh, di 9A. Oke. Tentang apa Bu Ima? Ini RPP saya Bu. Derek monggo dipresani dulu. Ya. Tentang apa ini Bu Ima? Tentang materinya listrik statis Bu. Oke, jadi tujuan kita hari ini apa yang dicapai dari Bu Ima? Saya itu agak kesulitan ya Bu mengkondisikan kelas 9A itu kan lumayan anak-anaknya sedang asik-asiknya untuk membandel gitu loh Bu. Jadi agak kesulitan untuk manajemen kelas 9A seperti itu Bu. Jadi ya harapan saya dengan sharing hari ini saya bisa manajemen kelas 9A dengan baik seperti itu sih. Iya. Kira-kira jadi Bu Ima ingin bisa memanage kelas dengan baik di kelas 9A, begitu Bu Ima? Iya, memanage kelas dengan baik di 9A dan juga mengajar dengan tantangan yang harusnya saat ini gitu loh Bu, tantangan abad 21 juga ada nuansa diferensiasinya sama PSE-nya gitu loh. Ya. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Ima saat ini ketika mengajar kelas 9? Kalau untuk di kelas 9B sudah aman-aman saja Bu. Cuman kalau kelas 9A ini memang luar biasa Bu. Jadi mungkin posisi saya 7 aja udah alhamdulillah. 7? Iya. Sekarang untuk posisi 7 sekarang ya? Untuk manajemen 9A ya Bu. Kalau 9B terkendali lah Bu. Kalau 9A 7 udah alhamdulillah Bu. Terus nanti kira-kira Bu Ima ingin meningkatkan ke posisi berapa Bu Ima? Ya 8 apa 8,5 kalau bisa Bu. Kalau Bu Ima sekarang sudah di posisi 7, ya sudah bagus Bu Ima ya. Bagus ya 7. Bagus ya. Ya Bu Ima ingin meningkatkan lagi sampai ke 8, enggak sampai 9 aja Bu Ima. Aduh, berat itu. Proses dulu Bu dari sedikit. Ya, kalau bisa 8 luar biasa itu. Oke, baik Bu Ima. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Ima lakukan untuk mencapai pada posisi 8,5 itu Bu Ima? Ini saya sudah membuat RPP-nya ya Bu. Saya ikuti pendekatan ADLE introvert terpadu seperti di sekolah kita yang CSIT kan Bu. Jadi ya tahapan-tahapannya sama sih Bu, kayak pembukaan nanti membaca doa, absensi, persepsi, salam, tanya kabar, kemudian afirmasi positif. Nah, di awal pembelajaran saya akan melakukan kesepakatan belajar sama mereka Bu. Oke, berarti kesepakatan belajar dulu ya. Iya, soalnya kan mereka kan suka yang ya begitu Bu, lagi kreatifnya. Jadi di awal saya akan laksanakan kesepakatan belajar dengan mereka seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan kesepakatan belajar mereka bisa optimal lah seperti itu. Dan mereka juga bisa bertanggung jawab ya, dengan yang ketika di kelas gitu ya, ya. Selanjutnya seperti biasa telaah saya menyampaikan materi-materi, ada surah Al-Quran juga. Kemudian saya menyampaikan materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan saya mengenalkan lab Maya pakai pet Bu. Nanti saya pakai proyektor dan saya tampilkan di depan seperti itu. Oh, bagus. Ya. Iya. Selanjutnya nanti setelah itu saya akan mendemokan di lab Maya itu kan praktek listrik statis tapi pakai online, nggak real gitu loh. Jadi mereka akan praktek demo sedikit sama saya demo di depan gitu, demonstrasi seperti itu. Nanti di tahap eksplorasi kan terpadu kan.
Assalamualaikum Bu Ati. Salam Bu Ima. Nggih Bu Ati. Silakan duduk Bu Ima. Nggih. Ini kenal Bu Ati? Saya ini Bu Ima sudah observasi ke Bu Ima gitu. Nggih. Jadi saya kan melakukan pasca observasi. Oh iya. Gimana perasaannya Bu Ima setelah pembelajaran tadi Bu Ima? Alhamdulillah ya campur aduk Bu. Campur aduk. Iya. Oke, sebelumnya gini Bima, kita tentukan Bima apa tujuan rencana pertemuan kita hari ini Bima. Ya mungkin membahas tentang merefleksi tentang apa yang sudah saya lakukan tadi di kelas seperti ini. Oke, jadi Tujuannya tujuannya tadi pembelajaran oke, saya. Bima ingin merefleksi tentang pembelajaran tadi, oke. Pembelajaran di kelas 9 Dan akhirnya bagaimana pembelajaran tadi Bima? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bima harapkan? kalau saya rencananya kan ingin pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah diferensiasinya sudah ada. Kemudian ingin KSE-nya muncul, nah itu saya kondisikan sudah ada. Kemudian ingin kelas menyenangkan, ya saya sudah isi SWK gitu. Harapan saya sebenarnya kelasnya menyenangkan gitu. Terus kemudian reflektif, ya di akhir saya sudah melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah yang kelas aktif dan efektif itu mungkin Bu, yang karena memang kelas 9A ya Bu istimewa, jadi saya merasa anaknya itu masih belum sesuai dengan ekspektasi saya di aktifnya, dan pembelajarannya efektif sesuai dengan tujuan saya. Mereka praktikum diferensiasi kontennya beda-beda itu hasilnya belum maksimal seperti yang saya harapkan. Jadi gini, Bu Ima tuh pembelajaran sudah sesuai dengan ya Bu. Kemarin pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan. Kemudian KSE juga sudah ada Bima ya. SPK kan 2 kali ya Bima ya, 2 kali. Cuman kelas tadi aktif dan efektif belum tercapai. Itu menurut Bima? Iya, jadi anak-anaknya antusiasnya untuk belajar itu masih kayak apa, dorongan motivasi intrinsiknya itu belum ada. Nah saya kan bisanya mendorong mereka karena dari luar, saya kan motivasi ekstrinsik pembina. Kayaknya itu saya merasa mereka belum punya motivasi intrinsik untuk mereka semangat belajar gitu loh. Oh, jadi menurut Bu Ima siswa 9A itu belum muncul motivasi intrinsiknya untuk belajar. Nah itu yang memang tantangan Bu. Oh ya, ini bagi Bu Ima tantangan ya, tantangan. Nah kira-kira kemungkinan apa solusi yang mungkin Bu Ima akan lakukan Bu Ima untuk biar siswa itu aktif Bu Ima? Kalau saya sekarang masih solusi yang saya lakukan ya Bu. Ya. Saya masih agak-agak maksa. Ya Misalnya praktikum, berarti maksa, ini berarti akan jadi asesmen, akan ada nilainya ini apa gitu, yang mereka berarti otomatis ada beban untuk mengerjakan, otomatis jadi mau nggak mau harus gitu. Kalau misalnya mereka itu nggak ngerjain, akan saya panggil. Nah seperti itu, saya masih seperti itu. Jadi untuk memunculkan, jadi kayak masih dorongan dari luar gitu Bu. Untuk memunculkan yang dari dalamnya itu kan proses ya Bu, sampai mereka bisa suka sama pelajaran IPA. Meskipun saya afirmasi IPA ilmu paling asik gitu, cuman kan kayaknya itu mereka sudah IPA ilmu momok asik, ilmu paling angel gitu loh Bu. Padahal saya udah bilang ilmu paling asik, mereka tetap ilmu paling angel gitu. Mungkin kan jadi ya belum, perlu proses menurut saya Bu, bukan sesuatu yang instan. Berarti Bu Ima baru memunculkan motivasi luar ya Bu ya? Tadi Ya, dengan karena saya orang luar, orang luar ancaman apa nilai ya memaksa tanggung jawab gitu. Lumayan efektif Bu Ima? Kalau selama ini yang saya lakukan efektif sih Bu. Mereka nggak ada yang nggak ngerjain tugas saya, alhamdulillah. Tapi entah itu ikhlas atau entah itu mereka bahagia, itu kan jadi PR. Karena kan
motivasi saya mereka ingin aktif, efektif, dan mereka senang. Ya, saya kasih SBK itu tujuan saya biar mereka senang, tapi kan mereka senang beneran atau saya yang berusaha biar mereka senang tapi mereka nggak senang, nah itu kan PR gitu. PR-nya. Jadi tadi Bu Ima sudah memotivasi motivasi luar ya Bu Ima. Ya. Apakah ada hal yang menurut Bu Ima masih kurang dilakukan? Yang saya kurang lakukan ya Bu ya, mungkin saya kurang mendorong mereka untuk membaca petunjuk praktikum dengan baik gitu. Oh, di LKS-nya gitu. Iya, kayak mereka kan beberapa hasilnya tidak maksimal. Ya. Itu kan menurut saya karena prosedur yang harusnya mereka kerjakan kayak menggosok 30-15 kali, mereka tidak jalankan sebanyak itu. Jadi mungkin proses transfer elektron belum berjalan, jadi hasilnya tidak maksimal. Seperti itu. Berarti menurut Bu Ima literasi siswa yang masih kurang. Literasi dan effortnya Effortnya. mereka untuk pengen tahu beneran ini hasilnya kayak apa, itu saya merasa masih kurang. Apa hal yang berbeda yang bisa Bu Ima lakukan, Bu Ima? Yang Bu Ima bisa lakukan selain mungkin tadi Bu Ima memotivasi untuk keluar itu, apa hal yang bisa Bu Ima lakukan untuk memotivasi siswa? Ya, sampai saat ini saya masih dalam tahapan seperti itu Bu. Atau buat ada saran buat saya gitu, apa gimana nih ngatasin anak 9A itu? Katanya kelas buati full di situ, kalau kelas saya kok anaknya hilang 2, hilang 3 itu. Kita sama-sama belajar ya Bu Ima ya. Kita sama-sama belajar. Saya nggak benar menggurui Bu Ima katanya. Iya, maksudnya kelas buati kok bisa full, anaknya masuk semua. Nah, kalau di kelas saya kok mereka mungkin berasumsi guru paling angel, jadi anaknya kadang hilang. Nah, kemarin kan hilang itu Bu, tak suruh bersih-bersih kelas sesuai kesepakatan, tiba-tiba kabur, langsung nggak tahu kemana, nggak balik. Itu kan jadi PR buat saya. Ya mungkin kira-kira apa yang akan Bu Ima lakukan, Bu Ima? Apa yang akan dilakukan Bu Ima untuk bisa mengkondisikan kelas 9A Bu Ima? Rencana Bu Ima apa Bu Ima? Mungkin restitusi ya Bu. Restitusi? Iya, mungkin akan sharing sama mereka, ya sharing klasikal mungkin ya, sharing dari hati ke hati, curhat gitu mungkin ya Bu, menyentuh hati mereka di kelas gitu loh, mungkin Ya Bu Ima akan melakukan restitusi ya. sama sharing bersama supaya ya bersuara dari hati ke hati, supaya kita itu bisa menyampaikan perasaan saya dan anak-anak itu legowo dari hati ke hati. Ya, Perasaan mereka seperti apa sebenarnya gitu, supaya mereka itu semangat itu harusnya saya seperti apa gitu. Mungkin saya akan reflektif juga tadi ya kan, kalau refleksi mereka terhadap pembelajaran, saya akan minta umpan balik mereka terhadap saya ngajar. Sebenarnya yang mereka minta itu supaya saya pembelajarannya lebih menyenangkan, efektif, itu mereka ingin saya seperti apa. Mungkin saya nanti akan sharing dan minta umpan balik. Mbak Bima akan sharing dengan siswa 9A dan Bima meminta umpan balik. Ya. Oke. Rencana kapan ini akan dilakukan Bima? Ya mungkin setelah pembelajaran selanjutnya kan, proses ini mau belajar lagi fisika lagi tentang magnet, tentang listrik yang dinamis, kemarin kan listrik statis. Nah, nanti saya akan minta umpan balik ke mereka gimana supaya mereka semangat dalam belajar IPA, karena memang materinya kalau untuk standar mereka kayaknya agak lumayan sulit gitu, fisika yang butuh kemampuan matematika di atas rata-rata. Dan ya saya sadar kalau anak-anak kita ini bagusnya di literasi bahasa gitu, kalau numerasi agak kurang. Nanti saya akan minta umpan balik dari mereka. Mereka itu pinginnya saya seperti apa gitu, supaya bisa memfasilitasi dengan baik. Ya nanti saya juga mungkin bisa lihat ya Bu, yang jangan juga sama ya Bu, jangan harapan mereka ke semua guru-guru juga sama, jangan seperti ya Bu. Nanti saya bisa lihat ya Bu. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Ima kembangkan ke depannya Bu di kelas tentang kompetensi saya ke depannya, saya ingin pembelajaran saya berbasis
IT, asesmennya kayak teman-teman kemarin kita kan di Kombel belajar tentang puisi, tentang word wall kayak gitu. Saya ingin bisa juga nerapin kayak gitu yang berbasis game. Katanya anak 9A itu kalau diajak game-game gitu seneng. Jadi saya pengen menguasai itu juga, IT untuk pembelajaran seperti itu. Terus kemarin setelah akreditasi itu saya dapat pencerahan dari Bapak Asesor bahwasanya refleksi, budaya refleksi itu kan harus kita laksanakan rutin dan intensitasnya tinggi gitu, nggak sekedar setengah tahun sekali, tapi setiap habis ngajar atau setiap setiap pekanan bersama seperti itu. Nah itu saya ingin mengembangkan kemampuan untuk bisa reflektif gitu, seperti itu. Dan satu lagi saya itu pengen, kemarin pas dari Bu Rihah itu loh, Bu Rihah cerita di kelas pas mengunjungi kita pengarahan itu Bu Rihah menyampaikan tentang pembelajaran berbasis project. Nah supaya pembelajarannya lebih bermakna, nah itu saya ingin nyoba, cuman kan itu memang perlu prepare, persiapan. Yang kalau di kita persiapan otomatis gurunya yang kena karena siswanya santri di sini, jadi yang akan repot gurunya gitu. Nah itu saya pengen pembelajaran yang berbasis project. Nah jadi saya ingin mengembangkan 3 itu. Yang ingin dikembangkan pertama tadi berbasis IT ya Bu ya. Jadi memang sekarang kan dunianya ini ya Bu ya, IT ya. Kita pengen refleksi. Ini nanti dilakukan setiap hari Bu Ima? Enggak harus setiap hari sih, cuman mungkin setelah mengajar satu pokok bahasa mungkin saya akan refleksi. Nanti Bu Ima refleksinya kan seperti apa modelnya Bu? Apa Bu Ima nulis di buku atau Bu Ima laptop misalnya? Kalau saya di jurnal guru pembeda ini kan saya membuat tugas refleksi 2 mingguan itu setiap 1-2 minggu itu dengan model yang berbeda. Ya. Saya mencoba supaya saya tahu model-model refleksi, meskipun refleksi tidak ada format bakunya, cuman saya mencoba untuk menguasai banyak model itu supaya lebih tahu, oh kalau sekarang saya mau pakai yang ini gitu. Nah itu saya akan buat Google Form buat diri saya sendiri gitu mungkin ya, kayak spreadsheet atau Google Doc gitu yang mungkin kalau saya lagi mood buat refleksi saya nggak harus nyari buku saya yang sok hilang gitu. Jadi saya tinggal gawe, saya buka Google Doc, saya buka refleksi hari ini gitu. Kalau ketika saya jadi bisa dimanapun, tidak harus terkendala saya harus di ruang kantor terus nyari buku saya sempil gitu. Jadi saya akan bikin pakai Google Doc atau apalah, nanti mungkin ada inspirasi yang formatnya lebih cantik tapi online gitu loh, kayak gitu. Dan model refleksinya saya akan berusaha untuk macam-macam supaya saya juga bisa berbagi praktik baik sama teman-teman yang lain. Ngomong-ngomong Bu Ima sudah bisa berapa refleksi kan Bu Ima? Ini saya sudah membuat 9 model refleksi yang berbeda. 9 model yang berbeda. Iya. 9. Nah, karena ada 10 di mingguan, ya kemungkinan saya akan membuat 10 model. Mantap ya. Sama yang PMM 2, berarti 12. 12 model refleksi. Nanti Bu Ima bisa berbagi praktik dengan yang Iya, lain. saya ingin berbagi praktik nanti kalau di pekanan itu loh, pekanan kita rapat pekanan. Kan kemarin Bapak Asesor mengarahkan supaya refleksi itu jangan setengah tahun sekali, tapi pekanan gitu. Nah nanti setiap pekanan itu saya akan buka satu buku saya nih, ini refleksi model ini Ibu, kita bareng-bareng refleksi dengan model ini itu supaya teman-teman lebih tahu dan mungkin juga bisa budaya refleksi bisa tersebar sama teman-teman yang lain. Itu harapan saya Bu. Dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan. Ya, amin. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis project gitu ya. Iya. Ini memang ya Bu Ima butuh mungkin kolaborasi juga Bu ya. Iya, bisa kolaborasi dengan partner lain juga dan butuh memang itu effortnya lebih besar dan waktunya juga. Kalau project kan nggak cuma sebentar ya. Jadi saya juga ada rencana ini kan, anak-anak kemarin udah praktikum ini kan. Ini saya mau berbasis project, jadi pelaporannya itu kayak buat vlog eksperimen sains gitu. Jadi mereka membuat vlog
percobaan IPA. Nah itu saya otomatis inginnya saya bisa kolaborasi sama guru TIK. Jadi guru TIK dapat nilai, saya juga dapat nilai, terus tenaganya nggak terlalu iya, capek ya. yang mikir bisa orang dua gitu. Nah saya pengen collab sama guru TIK gitu. Mungkin yang paling dekat gitu. Nanti mungkin kita juga bisa collab Bu ya. Sama PAI sama IPA. Oke. Tentang apa Bu? Kira-kira nanti apa Bu? Nanti kita cari materi. Boleh. PAI sama IPA boleh. Saya kan pembelajaran sudah berusaha untuk ADLX introvert terpadu itu kan yang dari JSIT, artinya kan aplikasi dunia Ukrawi. Jadi insya Allah pembelajaran saya itu ada ukrawinya Bu. Jadi bisa collab sama Bu Ati. Iya bagus. Mungkin nanti tentang reproduksi mungkin saya Bu. Reproduksi saya boleh, Bu Ati menakahat, saya reproduksi. Kita collab di situ bisa. Boleh. Oke, nanti Bu Ima kira-kira dukungan siapa Bu Ima? Ada dukungan apa Bu Ima? Dukungan Untuk untuk melaksanakan tadi yang Bu Ima berbasis IT, kemudian reflektif, pembelajaran berbasis proyek, itu kira-kira Bu Ima butuh dukungan dari siapa? Kalau untuk IT ini kan saya kemarin baru membuat Kombel Membatik itu mengajar berbasis TIK itu. Jadi harapan saya Kombel Membatiknya aktif. Jadi kita bisa belajar bersama dengan teman-teman dan secepat mungkin menyebarkan ilmu, dan harapan saya ya ilmu-ilmu yang sudah didapat bisa diterapkan di kelas semua guru kayak gitu. Di Kombel itu dukungan yang bagus untuk saya dan teman-teman, kita bisa saring seperti itu, sarana prasarana juga. Sarana ya. Kalau untuk refleksi, insya Allah saya handle sendiri bisa. Kan punya saya sudah siap bukunya, tinggal cetak aja. Nanti saya bisa cetak bukunya buat berbagi sama teman, dan saya akan share setiap pekan satu model refleksi kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang project ini ya mungkin saya nanti akan collab dengan guru-guru yang lain termasuk guru TIK kan. Jadi memang butuh bantuan tadi ya teman-teman sejawat, kemudian ketika sarana juga butuh pentingnya prima sarana karena nanti terkait dengan mungkin juga laptop gitu kan, laptop kemudian butuh Chromebook. Terakhir Bu Ima, kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Kesimpulannya ya alhamdulillah saya sudah merefleksi pembelajaran saya tadi di kelas 9A. Berarti saya masih ada PR untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka dan membuat mereka senang belajar IPA. Itu masih ada PR yang lumayan panjang seperti itu, yang insya Allah saya akan mencari solusinya dengan minta umpan balik dari mereka seperti itu. Kemudian saya akan mengembangkan diri di 3 hal itu ke depannya: TIK, refleksi, sama pembelajaran berbasis project gitu. Akan berupaya menumbuhkan motivasi siswa tadi ya dengan cara meminta umpan balik ya. Kemudian mengembangkan tadi 3 kompetensi yang akan Ibu Ima terapkan ya. Jadi terima kasih Bu Ima pasca observasi. Semoga apa yang Bu Ima rencanakan, Bu Ima harapkan bisa berjalan dengan baik, dan nanti Bu Ima bisa menemukan cara bagaimana ya Bu Ima dan lagi, dan nanti saya mungkin juga bisa belajar dari Bu Ima. Oh iya. Ini Bu Ima. Terima kasih Bu Ati, saya lanjutkan kegiatan saya. Ya, Assalamualaikum.